dirahmati oleh Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, atas segala i'anahnya, inayahnya, hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk duduk di tempat ini guna bertalabul ilmi yang tujuannya adalah tentu untuk menggapai ridha Allah. Mudah-mudahan dengan ridha Allah ini segala aktivitas kita termasuk menuntut ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita berzikir terlebih dahulu. Kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang kami sembah, tidak ada Tuhan yang kami cintai, tidak ada zat yang kami jadikan sandaran kecuali hanya Engkau ya Allah, satu-satunya Tuhan kami yang kami sembah, yang kami taati, dan yang kami jadikan tempat kami meminta. Dan kami percaya dan yakin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, adalah pesuruhmu untuk menyampaikan segala syariatmu kepada hamba-hambamu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Maha suci ya Allah, kami tidak tahu apa-apa, kami tidak punya ilmu sedikit pun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Oleh karena itu ya Allah, bukakanlah hati kami, cahayakan agar cahayamu masuk ke dalam relung hati kami, sehingga kami bisa menuntut ilmu agama dan bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang telah Engkau perintahkan. Untuk itu ya Allah, ya Fattah, ya Alim, wahai yang maha membuka mata hati kami, ya Alim, wahai yang maha mengetahui, limpahkan dan karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menerangi jalan kehidupan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Ibu. Nawaitu an atlubal ilma li husnil ibadah wal adabi fardhu lillahi ta'ala. Kami niat mencari ilmu untuk memperbagus ibadah kami, untuk memperbagus adab dan akhlak kami, fardhu karena Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai kepada bab masih tentang bab sholat. Kemarin itu adalah bab sholat sunnah rawatib. Halaman berapa di situ? Halaman 9. Wa salasun ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhunna. Sampai situ ya. Sholat sunnah rawatib yang terbagi dua, yang mu'akkad dan ghair mu'akkad kemarin gitu. Yang mu'akkad itu ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Dua-duanya ada sumber hukumnya, ada dalilnya. Maka istiqomahkan yang rawatib ini, baik yang mau 10-10, yang mau 12-12. Bedanya kalau 10 sholat sunnah zuhur qobliyahnya 2 rakaat ya. Kalau yang mau ambil muakkadnya itu 14, berarti sholat sunnah zuhurnya 4 rakaat. Yang mana saja, yang penting istiqomah. Kita minta tolong kepada Allah, semoga Allah memberikan pertolongan untuk istiqomah. Fastaqim di ayat Quran itu ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merasakan bahwa fastaqim untuk beristiqomah itu bukan sesuatu yang mudah, berat, karena al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah berkurang. Kalau kita bilangnya kadang mood lagi enggak mood, kalau enggak moodnya kaitannya ibadah berarti itu bukan mood tapi apa? Iman. Imannya lagi yanqus. Karena itu kita harus selalu minta tolong kepada Allah untuk menolong kita, memudahkan di dalam beribadah. Kemudian kita lanjut sekarang, wa yutiru biwahidatin minhunna. Lalu kemudian sholat sunnah selain rawatib, yang pertama dibahas ini adalah sholat sunnah witir. Wa yutiru biwahidah, dan sholat witir 1 rakaat. Wa thalathu nawafil muakkadat, wa thalathu apa? 3 nawafil itu sholat nafilah. Nawafil itu sholat sunnah. Nawafil itu artinya tambahan, tatawwu', sholat sunnah. Muakkadat yang dikuatkan, muakkad yang ditekankan, jangan sampai tidak, walaupun hukumnya sunnah tapi harus kita usahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin tidak ditinggalkan. Apa saja itu? 1 sholatul lail, sholat malam, wa sholatul duha, sholat duha, wa sholatut tarawih, sholat tarawih. Ini yang kita baca teksnya ini pun mungkin 2 pertemuan ya. Yang akan kita bahas dulu, yang pertama ada sholatul lail, atau disebut juga dengan qiyamul lail. Apa sih bedanya sholatul lail, qiyamul lail sama sholat tahajud? Apakah sholat tahajud itu sholatul qiyamul lail? Apakah semua sholat tahajud disebut qiyamul lail? Atau apakah qiyamul lail itu disebut tahajud? Nah, ini kan kita kadang suka dengar tuh, ini kita mau sholat, mau qiyamul lail gitu ya. Tapi kadang sholatul lail, kadang juga disebut sholat tahajud. Itu tiga-tiganya sama enggak? Sama enggak, Bu? Enggak ya? Oke. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah istilah qiyamul lail. Qiyam itu artinya diambil dari kata qoma, yaqumu, qiyam, menegakkan. Al-lail, malam. Qiyamul lail, menegakkan malam. Maksudnya itu apa menegakkan malam? Yaitu menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah. Itu disebut qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah. Apakah qiyamul lail itu selalu tahajud? Tidak. Jadi kalau qiyamul lail itu adalah melakukan ibadah-ibadah yang dikerjakan di malam hari. Baik itu setelah kita tidur dulu, diselingi tidur dulu, atau kita tidak tidur. Itu qiyamul lail. Contoh misalnya kita habis sholat isya baru tidur, kemudian jam 12 malam. Itu kalau diisi dengan ibadah-ibadah, itu namanya qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu memang tidak hanya sholat. Kita tilawah Al-Quran, kita pengajian, mengkaji satu ilmu setelah sholat isya, itu namanya qiyamul lail. Tapi bukan tahajud. Sedangkan tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan malam hari sesudah sholat isya, dan harus diselingi, didahului dengan tidur. Itu tahajud. Bu, saya sholat isya nih, terus sampai malam, sampai jam 2 nggak tidur.
karena udah jam 2 itu kan udah sepertiga malam, saya sholat tahajud dulu. Bisa nggak? Bukan disebut sholat tahajud, namanya qiyamul lail. Karena kalau untuk sholat tahajud harus tidur dulu, walaupun tidurnya sekejap, tapi tidur, bukan tidur-tiduran, merem doang gitu kan, tapi pikirannya masih mikirin, aduh itu tetangga pancirunya bagus banget, dia baru datang, saya carry aja belum dia, itu dia mikirin tetangga, na'udzubillah min dzalik, tetangganya sendiri lagi tidur nyenyak. Nah, berarti ini memang tahajudnya belum ini nih, belum ada pengaruhnya nih, atau masih tahajudnya masih belepotan. Nggak bisa tidur sampai jam 2, banyak pikiran dan segala macam, cuman merem doang tapi pegel gitu. Merem tuh udah pegel, nggak bisa tidur, merem tuh pegel ya. Iya. Terus bisa nggak sholat tahajud? Nggak bisa. Boleh nggak sholat malam yang lain? Boleh. Sholat apa aja, mau sholat mutlak, mau sholat hajat gitu. Nah itu boleh. Namanya itu qiyamul lail atau sholat witir. Jadi ada 3 istilah ya. Ada sholat witir, ada sholat qiyamul lail, ada sholat tahajud. Tiga-tiganya hampir sama tapi ada bedanya. Nah, kan sholat itu ada sholat yang terikat waktu, ada sholat yang tidak terikat waktu. Ada sholat ada sebab, ada sholat yang tidak ada sebab. Sholat yang ada sebab itu contohnya apa? Gerhana matahari, khusyuf. Gerhana bulan, khusyuf. Sholat istisqa, minta hujan. Sholat jenazah, karena ada yang meninggal. Istisqa, karena minta hujan. Gerhana, karena ada gerhana. Kalau nggak ada gerhana ya nggak bisa kita sholat itu. Ada sholat yang tidak terikat sebab. Apa itu? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah aja, nggak ada terikat sebab. Kemudian ada sholat yang terikat waktu. Sholat sunnahnya. Kalau sholat fardu jelas terikat waktu. Inna sholat anal mu'minina kitabam mawquta ya. Ada waktu-waktunya. Tapi ada sholat sunnah yang terikat waktu, ada yang tidak terikat waktu. Contohnya sholat yang terikat waktu, sholat apa Bu? Duha, tahajud, apalagi rawatib, ada ba'diyah, ada qobliyah. Tapi ada yang tidak terikat waktu, sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah wudhu, syukrul wudhu, sholat taubat. Mau siang, mau malam, mau sore, mau pagi, boleh semuanya, asal jangan di waktu-waktu yang dilarang. Tapi walaupun boleh semuanya, sholat-sholat yang tadi yang tidak terikat waktu, sebaiknya, alangkah baiknya dilakukan pada malam hari. Maka kalau pada malam harinya dilakukan, misalnya habis Isya, bukan habis Isya ya, tapi habis sholat Isya. Habis sholat Isya, maka itu disebut sholat sunnah hajatnya ya disebut qiyamul lail, sholat mutlaknya disebut qiyamul lail, istikharahnya juga qiyamul lail. Termasuknya begitu. Kenapa sebaiknya malam hari sholat sunnah, sholat-sholat yang tadi yang tidak terikat waktu? Karena memang waktu malam itu lebih afdol, lebih utama. Alasannya apa? Satu, malam hari itu lebih sepi. Jadi, iya lebih sepi ya. Hening. Banyak orang yang tidur, jalanan juga sepi. Itu waktu yang asyik kita untuk berkhalwat. Berkhalwat dengan Allah. Berkhalwat itu apa? Berduaan. Jadi bisa lebih khusyuk. Di saat orang-orang lain tidur, lebih hening. Maka sholat-sholat sunnah yang tidak terikat waktunya lebih afdol lagi kalau dilakukan malam hari. Kemudian yang kedua, kelebihannya malam hari itu adalah turunnya rahmat Allah yang luar biasa. Yanzilu Rabbuna ilas sama. Pada malam hari itu yanzilu Rabbuna, Allah turun ke langit dunia.
Maksudnya Allah turun ke langit dunia itu adalah rahmatnya yang luar biasa lah turun ke langit dunia fi kulli, terutama fi kulli thulutsil laili, pada waktu sepertiga malam. Kira-kira sepertiga malam itu jam berapa, Bu? Thulutsil lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Kita masukkan dari maghrib misalnya jam 6 sampai terbit fajar jam 6. Jam 12 jam ya. Sepertiga terakhir dibagi 3 berarti 4 ya. Nah, 4 sebelum jam 6 itu jam 5, jam 4, jam 3, jam 2, berarti jam 2 malam. Itu sepertiga akhir. Yanzilu Rabbuna ilas samai fi kulli thulutsil lailil akhir. Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga akhir, bukan sepertiga awal. Kalau sepertiga awal 7, 8, 9, 10, jam 10 ya. Wadzalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Enggak bulan Ramadan aja, enggak malam Jumat aja, tidak cuma bulan-bulan Muharram, tidak. Wadzalika kullu lailah, dan itu terjadi setiap malam. Maka Allah berseru kepada hambanya, fayaqulullahu li'ibadih, Allah berfirman, berseru kepada hambanya, man yas'al, siapa dari kalian, dari hambaku ini yang yas'al, meminta sesuatu, fa'u'tiya, maka aku akan berikan. Jadi tidak ada hijab. Kalau di sepertiga malam kita mintanya berduaan dengan Allah, kita merintih kepada Allah, fa'u'tiya, maka aku akan berikan bagi orang yang meminta. Wa man yad'uni, dan barang siapa di antara kalian yang berdoa kepadaku, fa'astajiba, maka saya akan mengijabah. Nah, nanti kalau berbicara tentang doa juga udah di sepertiga malam, tapi kok belum juga diijabah, masih banyak faktor. Di antaranya hadis arba'in yang ke-10 ya. Itu di situ dijelaskan yang menyebabkan doa itu tidak diijabah adalah karena masyrabuhu, ta'amuhu, makanannya, minumannya, dan apa yang dipakainya adalah haram. Maka pakaian cara nyari duit yang haram, daging yang masuk, ikan yang masuk, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu haram. Kata Rasul, bagaimana akan diijabah doanya walaupun di waktu-waktu yang sebenarnya mustajab. Tapi ada penghalang. Kalau yang kita makan itu syubhat, apalagi haram. Waman yastaghfiruni, tengah malam ini. Tadi yang pertama waman yas'alu, siapa yang minta kepadaku tengah sepertiga malam, fa'u'tiya, aku akan berikan. Kemudian waman yad'uni, barang siapa yang meminta, berdoa kepadaku, fa'astajib, aku akan ijabah, kabulkan permintaannya. Waman yastaghfiruni, dan barang siapa yang meminta kepadaku ampunan, fa'aghfirullah, maka aku akan ampuni segala dosanya. Itu kelebihan malam hari. Maka karena itu peristiwa Isra Mi'raj pun kan malam hari, enggak siang hari. Dan juga karena tadi kita hening, sepi, kita juga mudah bertafakur kepada Allah, merenungi nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, sejauh mana syukur kita kepada Allah, merenungi penciptaan langit dan bumi, merenungi kehidupan kita, bahwa semuanya ini adalah nikmat dari Allah. Banyak gak nikmat dari Allah ini yang belum kita syukuri? Nah, itu lebih pas di malam hari. Jadi pas yang di malam hari itu, segala ibadah yang dilakukan di malam hari, kalau tidak didahului oleh tidur, namanya qiyamul lail, termasuk dengan sholat witri. Ini Rasulullah itu maha kasih, Rasulullah itu pengasih.
Kalau maha itu untuk Allah ya. Rasulullah itu mengasih ke hambanya, ke umatnya. Jadi kalau misalnya buat umatnya berat tidur malam gitu, sebenarnya kan witir itu penutup sholat sunnah, termasuk sholat tahajud. Penutupnya itu adalah witir. Tapi kan banyak dari kita, terutama yang masih muda-muda, itu bangun malam itu satu luar biasa, usaha yang luar biasa, fatahajjud. Maka tahajud itu lebih keras lagi ikhtiarnya, karena bukan sesuatu yang gampang. Terutama kalau yang udah tua-tua sih mungkin gampang ya, tengah malam jam berapa aja kita kan ya memang udah gitu ya, ayo berbekal gitu kan. Waktumu sudah semakin dekat, waktumu sudah tinggal sedikit, maka nggak perlu alarm lagi tuh. Secapek-capeknya biasanya tetap aja bangun. Cuman masalahnya kalau capek banget, kata Rasulullah, kalau capek banget kamu takut tidak bangun malam hari, maka sholat malamnya itu ditutup dengan witir sebelum tidur. Nah, ibu-ibu termasuk yang mana nih melakukan sholat witir sebelum tidur? Habis sholat isya, ya boleh lah, nggak apa-apa. Habis sholat isya witir. Jadi habis sholat sunnah, ba'diyah isya itu jangan ditinggal. Ini banyak orang yang melakukan sholat tarawih, ba'diyah isyanya ditinggal. Padahal itu luar biasa, ba'diyah isya itu besar sekali pahalanya. Jadi habis sholat isya, kemudian sholat, walaupun sholat isyanya itu kita jamak, misalnya kita lagi di safar ya, kemudian kita sholat isyanya jamaknya jamak takdim. Kalau jamak takdim berarti dikerjakan waktu apa? Maghrib. Kan isya belum datang gitu. Habis kita sholat isya, jamak takdim, jamaknya didahulukan, maka tidak apa-apa, langsung kita sholat witir di saat maghrib. Jadi supaya witir itu tidak tertinggal, walaupun kita sedang melakukan jamaknya jamak takdim, boleh sholat. Kan definisi sholat witir itu bukan setelah isya, tapi setelah sholat isya. Misalnya jam 12 malam kita mau sholat witir tapi belum sholat isya, ya nggak bisa. Gitu ya. Jadi walaupun kita sedang melakukan safar, kemudian sholatnya di jamak, maksudnya supaya sholat witir itu jangan sampai ditinggal. Sebisa mungkin kita melakukan sholat witir.